Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik anak-anakku sekalian, bertemu kembali dengan Ibu Eva Purwanti. Kita masih belajar Bahasa Indonesia kelas 9. Kali ini kita akan belajar mengenai materi menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anakku yang dibanggakan, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita, pertama adalah menganalisis struktur cerpen, yang kedua menganalisis kebahasaan cerpen. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang struktur pembangun cerpen. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai struktur cerpen. Kemarin kita belajar mengenai unsur pembangun cerpen. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks cerpen. Apa yang dimaksud dengan struktur teks cerpen? Nah, struktur teks cerpen adalah berbagai tahapan yang mengisi suatu cerita atau narasi dalam cerpen. Ada 4 struktur teks cerpen. Pertama yaitu orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi, dan keempat koda. Keempat ini akan Ibu perjelas di slide berikut ini. Orientasi merupakan bagian pendahuluan dalam cerita. Itu baik pengenalan sifat tokoh, latar, maupun alur. Ini di dalam orientasi. Sedangkan dalam komplikasi itu memuat masalah atau konflik yang terdapat dalam cerita. Resolusi merupakan bagian pemecahan masalah atau konflik yang ada dalam cerita. Sedangkan koda merupakan bagian akhir karangan atau cerita. Nah, bagian akhir atau ending cerita ini bisa berupa akhir yang sedih, bisa juga akhir yang senang atau happy ending. Sedangkan kebahasaan yang kita pelajari ada 5, yaitu pertama kosakata, kedua gaya bahasa, ketiga kalimat deskriptif, keempat bahasa tidak baku dan tidak formal, kelima menunjukkan keterangan waktu. Ini kebahasaan yang akan kita pelajari pada teks cerpen. Nah, pertama kosakata. Nah, kosakata pemilihan diksi yang benar dan sesuai ini menjadi sangat penting karena sebagai tolak ukur kualitas cerpen yang dihasilkan. Nah, serta menambah keserasian antara bahasa dan kosakata yang dipakai dengan isi cerpen yang diinginkan atau yang disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, gaya bahasa. Nah, gaya bahasa untuk meningkatkan efek makna dengan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda dengan benda yang lebih umum. Nah, penggunaan gaya bahasa ini akan menimbulkan makna konotasi. Anak-anakku sekalian, silakan nanti membuka materi pembelajaran di Google Classroom. Di sana sudah Ibu sampaikan materi pembelajaran tentang majas. Ada majas perbandingan, kemudian majas pertentangan, sindiran, dan penegasan. Majas perbandingan, salah satu contohnya adalah majas personifikasi, metafora, sinisme, hiperbola, eufemisme, metonomia, kemudian alegori. Sedangkan dan sebagainya, banyak ya anak-anakku. Dan majas pertentangan bisa paradoks, hipotes, antitesis. Sedangkan majas sindiran ada ironi, ada sinisme, sarkasme, dan majas penegasan ada pleonasme, ada repetisi, ada klimaks. Semua sudah Ibu sampaikan di materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu kalimat deskriptif yang menggambarkan suasana dalam teks cerita. Salah satu ciri linguistik yang membangun teks cerpen ini adalah penggunaan kalimat yang berfungsi atau melukiskan, menggambarkan keadaan atau peristiwa. Yang keempat, bahasa baku dan tidak formal. Nah, di dalam penggunaan bahasa yang tidak formal di dalam cerpen ini mengisahkan kehidupan sehari-hari.
Bahasa yang tidak formal ini membuat cerita itu lebih terasa, lebih menarik ya anak-anakku, dan tidak terasa kaku. Jika menggunakan bahasa yang baku dalam cerpen ini akan terasa suasana yang sangat kaku. Yang kelima, menunjukkan keterangan waktu. Kalimat keterangan waktu adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata keterangan waktu sebagai penunjuk waktu terjadinya peristiwa. Misalnya waktunya bisa pagi hari, siang hari, malam hari, dan seterusnya. Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi struktur teks cerpen dan kebahasaan sebuah teks cerpen. Nah, sekarang mari kita berlatih menentukan struktur teks cerpen tadi dan kebahasaannya. Nah, teks cerpen yang Ibu ambil di sini adalah Sulaiman pergi ke pasar Tanjung Cina. Nah, teks ini bisa Ananda baca di materi Google Classroom. Di sana sudah Ibu lampirkan mengenai teks cerpen Sulaiman pergi ke pasar Tanjung Cina. Kita lihat yang pertama yaitu orientasi. Orientasi di sini Zu seorang gadis yang berasal dari Kalimantan Timur yang merantau ke Bandar Lampung. Semenjak suaminya meninggal, Zu memiliki kebiasaan menyulam kain tapis. Komplikasinya, melihat kondisi Sulaiman dan ibunya yang bernama Nyiwar, Zu teringat sosok ayahnya yang berbesar hati kepada kaum pelarian. Zu menerima Sulaiman dan ibunya untuk tinggal bersama. Sulaiman menjual 18 kain tapis yang merupakan harta terakhirnya kepada Zu. Setelah itu, ia pamit meninggalkan Zu. Zu meminta bawahannya untuk membawa kembali Sulaiman dan ibunya. Lambat laun, karena kebersamaannya dengan Sulaiman dan ibunya, Zu jatuh cinta kepada Sulaiman. Menurutnya, wawasan Sulaiman luas, anaknya sopan dan berani mengambil risiko. Ini masih komplikasi anak-anakku. Kemudian resolusinya, akhirnya Zu dan Sulaiman menikah. Di saat kebagian pernikahan mereka, datang segerombolan lelaki garang datang memporak-porandakan rumah mereka. Gerombolan itu membawa Sulaiman secara paksa. Apa kodenya? Akhirnya Sulaiman meninggal. Zu sangat terpukul. Sekarang tinggallah Zu yang setia kepada Sulaiman. Melalui sulamannya, Zu menceritakan kisah cinta dan kerinduannya kepada Sulaiman. Ini adalah struktur. Nah, anakku, sekarang kita lihat kebahasannya. Pertama, kosakata. Kosakata di situ ada emas. Emas itu adalah logam mulia berwarna kuning yang ditempa dan dibentuk. Biasanya dibuat perhiasan. Kemudian bunga. Bagian tumbuhan yang akan menjadi buah biasanya elok warnanya dan harum baunya. Ini salah satu kosakata yang membuat cerita itu menjadi menarik. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa, Ibu hanya ngambil satu majas personifikasi di sana. Pertama, udara danau menjuput berbau bunga kopi. Bertiup perlahan memasuki rongga hati dan menghempas dada Zu pada barisan awan di langit. Itu majas personifikasi. Majas yang menggambarkan benda tidak bernyawa seolah hidup dan mempunyai sifat-sifat seperti manusia. Nah, kemudian sinas perak jarum di tangan menyulam satu kehidupan tajam yang menusuk. Nah, di situ anak-anakku, sinar perak jarum di tangan menyulam satu kehidupan tajam yang menusuk. Nah, di sini jarum di tangan itu mampu menusuk. Nah, di sini juga menggambarkan benda tidak bernyawa itu seperti jarum itu dapat menusuk seolah hidup. Ini majas personifikasi. Kemudian yang ketiga, kalimat deskriptif yang menggambarkan suasana dalam teks cerita. Mana yang menggambarkan suasana? Nah, ini dia. Segerombolan lelaki garang mendobrak gerbang pintu rumah pengantin jelita, membakar gudang dan memporak-porandakan segala. Menggambarkan suasana yang tegang dan mencekam di sini. Ini kalimat deskriptif yang menggambarkan suasana. Yang keempat, bahasa baku dan tidak formal. Di dalam teks cerpen tersebut ditemukan kata kalimat, aku telah menemukan lelaki, ayah, dan aku jatuh cinta kepadanya. Nah, ini tidaklah baku. Nah,
Yang terakhir menunjukkan keterangan waktu. Dalam cerita tersebut ada siang hari, pagi hari, dan sebagainya. Demikian anak-anakku, hari ini pembelajaran kita mengenai struktur dan kebahasaan teks cerpen. Harapan Ibu, dengan mempelajari struktur dan teks cerpen ini, kalian nanti dapat mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Carilah struktur dan kebahasaan teks teks cerpen pendek yang Ibu berikan. Terima kasih anak-anakku, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya dan selamat pagi.